Di saat berbagai parpol bermanuver menjajaki kemungkinan koalisi untuk Pilpres 2024, ternyata apa yang terjadi di Nasdem menular ke Partai Demokrat. Banyak kadernya yang mengundurkan diri. Anehnya, Mas Ahy sebagai ketua umum kayak tidak merasa terganggu, gitu loh. Ini dia, info terkini Widya. Sejumlah kader Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, terdiri dari pengurus DPC, BAK, ranting hingga pengurus anak ranting mundur jelang pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Cibatu, Ade Winanto, mengatakan, langkah itu diambil karena sudah tidak sejalan dengan kepimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta. Kan dalam pemberitaan, ketika menerima kedatangan Caimin masih senyum-senyum, mesem-mesem, peringas-peringis. Lah, apa dia nggak tahu kalau kader di tingkat basis usrek menyebabkan mereka pilih mundur diri daripada bertahan? Padahal, kalau teman-teman mau tahu, sekarang ini tahap pendaftaran caleg dan terakhir daftar caleg harus diserahkan ke KPU besok Minggu 7 Mei. Apa nggak repot kalau tiba-tiba kader sudah mundur, mau diganti siapa calegnya? Tidak hanya mundur, tapi juga ada yang dipecat. Ya begini ini, resiko ketua umum partai dijabat oleh orang yang belum berpengalaman, tidak pernah berjuang dari bawah. Ora tahu rekoso, orang ngerti, angele ngurusi kader sing pating keleleran. Ngopeni pendukung fanatik rakyat jelita kayak saya, maksudnya rakyat jelata. Di Purwakarta ratusan kader Demokrat mengundurkan diri dan jabatan mereka lumayan bergengsi, mulai pengurus DPC, anak cabang, ranting hingga anak ranting. Wakil Sekretaris DPC sekaligus Ketua Srikandi Demokrat Purwakarta, Rini Meilani, Ketua anak cabang Cibatu, Ade Winanto, diikuti 20 pengurus DPAC Cibatu, juga ke-10 ketua ranting dan jajarannya juga mundur. Ada juga wakil bendahara sekretaris Bapilu, ketua Diklat Demokrat Purwakarta juga melakukan hal yang sama. Alasan yang diajukan karena tidak ada keharmonisan di kepengurusan Demokrat Purwakarta. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mantan ketua DPC Nganjuk yang sekaligus anggota DPRD Nganjuk, Muhammad Fauzi Irwana, juga dipecat oleh DPP Demokrat hanya karena berfoto dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Tentu kita tahu kalau Pak Muldoko ini merupakan Ketua Umum Demokrat versi KLB, jadi jajaran DPP Demokrat melihat Ketua DPC Nganjuk tidak mematuhi keputusan DPP. Fauzi dituding ikut mendukung gerakan pengambil alihan Partai Demokrat yang dilakukan kubu Pak Muldoko. Fauzi menerima jika foto bersama itu berkonsekuensi dirinya dipecat. Namun yang disayangkan adalah surat pemecatan belum dia terima, tapi foto surat itu menyebar di kalangan kader maupun jajaran kepala desa di Nganjuk. Akibatnya dia kebingungan menjawab pertanyaan ke dirinya. Padahal mekanismenya internal partai mengatur langkah-langkah memecat kader yang salah satunya harus memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terlebih dahulu. Tetapi aturan partai ini tidak dijalankan. Makanya Fauzi tidak habis pikir, DPP tidak menjalankan mekanisme yang diatur oleh aturan partai. Mundurnya ratusan kader Demokrat Purwakarta, dipecatnya mantan ketua Demokrat Nganjuk, menambah panjang daftar kader potensial Demokrat yang hengkang. Sebelumnya ada putra Gubernur Jatim, Mas Ali Managali, yang mundur dari Wakil Ketua Demokrat Jawa Timur. Padahal keberadaan Mas Ali Managali ini cukup strategis, selain pemuda, cerdas, juga anak gubernur, sehingga bisa dimanfaatkan untuk meraih pemilih pemuda yang jumlahnya cukup besar. Diperkirakan mundurnya Mas Ali ini disebabkan komentar penolakan nama Bukovifa sebagai bakal cawapres Pak Anies di Koalisi Perubahan. Kita juga baru saja menyaksikan Pak Marzuki Ali, mantan petinggi Demokrat yang pernah menjadi Ketua DPR RI, ikut mendampingi Pak Prabowo saat bertemu dengan Pak Wiranto. Publik tidak akan lupa bahwa Pak Marzuki itu salah satu orang berpengaruh di Demokrat.
Sekarang memang Pak Marzuki menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat versi KLB Deli Serdang. Dan kehadirannya di rumah pribadi Ketua Umum Gerindra itu bisa dipersepsikan suara Demokrat benar-benar tidak cukup solid menghadapi pemilu 2024 mendatang. Di tengah persiapan pemilu dan Pilpres tahun depan, kita tidak melihat pergerakan Demokrat yang dinamis. Mas AHY hanya bolak-balik bertemu Pak Anies, berkunjung ke PKS, silaturahmi ke Nasdem, tidak membuka opsi berkomunikasi dengan parpol lain. Pertemuan dengan Caimin atau Partai Golkar itu terjadi karena kedua ketua umum parpol KIB tersebut mendatangi Cikeas. Ini bisa diartikan kalau Demokrat hanya pasif. Apakah ini gegara Demokrat hanya fokus memperjuangkan Mas AHY harus jadi bakal cawapresnya Pak Anies? Beberapa petinggi Demokrat seperti Pak Willy Aditya maupun Mas Andi Arief berkutat dengan isu seputaran pemerintah dan koalisi. Artinya, mereka melupakan satu hal yang penting, konsolidasi ke dalam yang tidak dikerjakan dengan serius. Diakui atau tidak, ini menandakan kemampuan ketua umum yang belum memenuhi standar dalam mengelola partai. Jajaran DPP Demokrat periode Mas AHY ini sebenarnya keunggulannya banyak diisi kaum muda, tentu dengan tingkat energitas maupun mobilitas serta pengetahuan kekinian. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi tidak terkoordinir dengan modern, akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Mengelola partai itu berbeda dengan mengelola perusahaan. Kita tidak punya kendali penuh ke bawah. Kewenangan yang dimiliki kalau diterapkan dengan tangan besi, jadi bermakna otoriter, yang akibatnya jadi arus balik yang merugikan partai itu sendiri. Mas AHY enak, mak bedunduk masuk ke Demokrat langsung menjabat Ketua Kogasma Demokrat. Itu pada tahun 2018, nggak nunggu lama, 2020 terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Demokrat. Apakah perjalanan karir politiknya bisa menjamin Mas AHY ngerti beratnya memimpin kadernya di bawah? Kita yang orang-orang biasa saja pasti tahu jawabannya. Memangnya politikus nasional yang anaknya nyemplung di partai hanya Mas AHY? Tidak, banyak sekali. Ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Haritanu, ada Pak Jokowi. Tapi anak-anak mereka ya mencari jalan politiknya sendiri-sendiri. Mbak Puan sudah sejak 1998 menemani Bu Mega, sampai sekarang belum diserahi jabatan sebagai ketua umum. Anak Pak Akbar Tanjung, bekas ketua umum Golkar, sekarang jabatannya masih ketua DPD Golkar Kota Solo. Prananda Surya Paloh masih menjabat ketua Garda Pemuda Nasdem dan lain-lain. Mas AHY harus sadar dan mengerti, jajaran pengurus partai di tingkat bawah mengelola partai dengan segala sumber daya yang dimiliki. Jika dikerjakan dengan arogan, justru kerugian yang akan diterima. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik perlu dikelola dengan fleksibel tanpa melanggar rambu-rambu yang ada. Sudah banyak contoh parpol yang dikelola dengan serampangan, bukan hanya mengalami kemerosotan suara, menurunnya dukungan publik, tetapi juga parpol terancam tidak lolos parliamentary threshold. Mas AHY, kalau hasil pemilu 2024 membuat suara Demokrat makin mungil, apa nggak kasihan sama Pak SBY? Sudah hidup sendirian, Bu Ani sudah tidak ada. Masa kader juga ikut-ikutan meninggalkan beliau? Mesak nih mas, mesak nih tenan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Ini dia, info terkini Widya